So, guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Infinix Hot 50 5G. HP 5G dengan chipset mantap yang dijual dengan harga 2 jutaan aja. 2 jutaannya ini bukan 2,8 atau 2,9 juta ya, tapi 2,2 juta. Mepet banget sama angka 2 juta. Nah, Infinix Hot 50 5G ini tuh jadi pilihan buat kalian yang pengen HP 5G terjangkau dengan spek yang juga gila ya. Buat desain sendiri, Infinix Hot 50 5G ini tampil cukup keren dengan finishing frosted matte yang kelihatan fresh, plus desain kameranya juga baru ya. Ini memanjang ke bawah dan tiap lensanya itu dibuat kotak-kotak gitu. Meskipun bahasa desainnya baru, tapi aku akuin ini cukup keren buat HP dari Infinix. Apalagi ini bukan seri Note, Zero maupun GT, melainkan ini Hot Series yang harganya itu murah. Di sisi atas HP ini polosan aja. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray yang jenisnya ini hybrid, jadi tuh harus pilih ya mau pakai dual nano SIM atau satu SIM plus satu kartu micro SD tambahan. Dan di bagian bawah ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini mono speaker aja. HP ini udah dilengkapi dengan NFC ya, yang sensornya ada di samping rumah kameranya, dan dia juga udah ada IP rating IP54 yang artinya dia tahan sama cipratan air. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini IPS LCD, resolusinya HD Plus aja, 720x1600 pixel dengan size layar yang ada di 6,7 inci. Buat layarnya ini udah punya refresh rate 120Hz yang pastinya buat dipakai scrolling udah lebih mulus. Buat desain agak disayangkan, buat bezel masih agak tebel, apalagi buat yang di bagian bawah. Tapi buat kamera depan ini udah berbentuk punch hole ya, yang ada dynamic bar-nya. Ini tuh bisa jadi penanda notifikasi yang tampilannya cukup kerasa keren. Overall sih kalau buat layar kurang begitu oke ya, nggak kayak seri Pro Plus-nya yang juara banget lah di bagian layar. Di seri 5G-nya ini kelihatan agak kurang fokusin nih ke bagian ini. Lanjut kalau buat performa, Infinix Hot 50 5G ini itu pakai chipset MediaTek Dimensity 6300 yang pastinya ini udah support jaringan 5G. Buat storage ini cuma ada satu aja, yaitu 8/256 GB yang udah lega banget. Dimensity 6300 ini adalah chipset yang posisinya sedikit ada di atas Helio G100 ya, yang tentunya dia udah support jaringan 5G juga, yang jadi keunggulan chipset inilah jika dibanding Helio G100. Nah, buat dipakai harian pastinya udah aman banget dan nyaman ya. Aktivitas harian yang biasa kita kerjain di smartphone ini tuh udah bisa lancar dipakai di sini. Jadi lanjut aja kita tes performanya kalau dipakai main game ini kayak gimana. Main game Mobile Legends ini dapetin settingan ultra super. Selama main ini aman banget buat dipakai. FPS rata-rata ada di kisaran 70-80 FPS dan ini udah enak banget buat dipakai. Lanjut buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ada di Smooth Ultra sampai HD High. Pas aku ngetes pakai Smooth Ultranya ini aman banget ya buat dapetin 40 FPS tanpa adanya kendala sama sekali. Di game ini sayangnya gyro masih software ya, jadi ya nggak enak lah buat dipakai. Tapi sisanya ini udah mantap. Kalau buat Genshin ini aku coba di settingan lowesnya dan hasil ya ini cukup lancar buat di kisaran 40 FPS. Ya sekali turun ketika ada fight besar, tapi ini masih kerasa cukup jarang dan selama main ini nggak kerasa keganggu ya. Overall performa gamingnya ini udah oke banget lah, apalagi buat HP yang harganya ini ada di 2,2 jutaan. Oke lanjut kalau buat baterai ini kapasitasnya ada di 5000 mAh. Buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Main sosmed scrolling IG selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 7%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 17%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ini ada di 18 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 2 jam 30 menit. Buat sistem operasi dia pakainya XOS 14.5 dengan basis Android 14. Sayangnya yang versi 5G ini itu nggak dapat kejelasannya dia buat dapat update berapa kali. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Infinix Hot 50 Pro 5G ini itu dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 48 MP yang pakai sensor Sony IMX582 dan dua sisanya ini cuma pemanis aja. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 8 MP. Buat hasilnya di luar dugaan ini cukup oke ya buat HP harga 2 jutaan. Sensor Sony IMX-nya ini tuh bukan cuma pajangan aja, ini bisa hasilin gambar yang enak lah buat dilihat. Dan image ini bagus buat di kelasnya, detail dan warnanya juga oke. Ya buat harga 2 jutaan aku berani bilang lah kalau Infinix Hot 50 5G ini jadi salah satu yang terbaik buat hasil foto kamera belakangnya. Gokil!
Oke, ini contoh perekaman video dari Infinix Hot 50 5G, direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Ya, agak gempa bumi ya, karena smartphone yang satu ini tuh nggak ada IIS-nya. Beda kalau yang Pro Plus, itu dia ada ultra steady-nya, jadi saat direkam bisa aktifin fitur itu biar lebih stabil. Cuma di sini nggak ada. Full HD 60 fps ada. Hasilnya seperti ini. Cuma ini nanti bakal dikompres ya ke 30 fps. Lanjut, ini 2K 30 fps, hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Kalau yang dari aku lihat di preview layar sih ya, gempa bumi tetap kerasa ya. Oke, kalau ini buat kamera depan Full HD 30 fps, hasilnya seperti ini. Kalau backlight seperti ini. Oke. Kalau buat kamera depan dia nggak ada 60 fps ya, jadi langsung 2K 30 fps, hasilnya seperti ini. Kalau backlight seperti ini. Dan ya, kalian bisa nilai juga buat kualitas audionya kayak gimana. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya, ini HP yang bakal cocok ya buat kalian yang tinggal di kota. Udah deket lah sama jaringan 5G. Atau kalian yang butuh kamera cakep buat cepret-cepret di harga 2 juta, aku rasa ini juga bukan pilihan yang salah. Ya, HP ini tentunya punya kekurangan, yaitu soal layar dan speakernya yang masih mono. Cuma kalau dua hal tadi bukan jadi hal penting buat kalian, ya silahkan aja ambil HP yang satu ini. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.